Halo, selamat datang di channel Kisah-Kisah. Channel ini memberikan sebuah cerita pengalaman hidup, baik itu mistis atau non mistis. Tapi cerita ini sebuah kisah nyata, apa yang pernah dijalani dalam hidupnya. Nah, untuk cerita lebih jauh, saya akan cerita tentang diri saya sendiri. Sebut saja saya Mr. X. Nah, di sini saya akan menceritakan tentang pengalaman hidup saya. Oke. Halo, Halo. saya mau nanya, kakak itu berapa bersaudara? Saya ada 4 bersaudara Hmm, dan saya di sini anak yang ketiga. anak yang tiga. Oke. Usia berapa? Saat ini untuk usia saya sekitar 30 tahun dan saya sudah menikah, sudah punya anak satu. Sama. Apa yang mau diceritakan saat ini? Di sini saya akan menceritakan masa lalu saya, lingkungan saya, pengalaman hidup saya sampai dengan saya saat seperti ini. Lingkungan saya di sini mungkin tidak terlalu bagus. Saya dengan lingkungan itu dari lingkungan tempat tinggal sampai saya pernah bekerja itu sangat jauh dikata tidak bagus. Tapi saya merasa bahagia masa saat saya kecil. Di mana masa untuk lingkungan saya penuh dengan orang yang ya narkoba, Wow. mabuk, tawuran. Dan di sini saat saya lulus sekolah, saya bingung ada dua pilihan. Orang tua menyuruh saya harus kuliah, tapi saya pribadi sendiri, saya pengen membantu untuk orang tua saya. Saya jujur, saya bukan dari golongan keluarga orang kaya. Saya orang biasa saja, sederhana tapi cukup untuk rasa kasih sayang yang orang tua berikan kepada saya. Orang tua saya sudah mengambil formulir waktu itu, kalau tidak salah di BSI. Sudah di formulir, tinggal daftar saja. Tapi saya satu sisi ditawarkan kerja. Dulu saya tidak tahu apa kerjaan itu. Tahunya saya kerja sebagai housekeeping atau bisa dibilang itu kayak cleaning service lah, bersih-bersih. Saya bimbang kuliah, saya sadar saya tidak pintar. Saya bahkan untuk komputer saya tidak mengerti menyalakan komputer. Justru saya merasa minder dan pada akhirnya saya memutuskan untuk bekerja. Apapun yang saya kerjakan, saya yakin itu adalah awal kehidupan saya. Nah, pada satu saat saya diterima bekerja. Bekerja itu kalau tidak salah sekitar tahun 2006. Bekerja saya di tempat karaoke. Oh, itu sangat, kehidupannya tuh sangat Luar jauh. biasa. Wow. Dari kita kehidupan biasa seperti ini sampai saya menemukan tempat yang seperti ini. Bingung, kaget, dan saya juga bingung. Ini saya harus seperti apa menjalaninya? Saya melihat kalau saat masuk kerja itu teman saya biasa-biasa, rapi, ganti baju, biasa saja. Sampai di dalam kerja, oh, saya bingung, kok seperti ini yang pas saya kerjakan. Dan saya mikir, apakah saya bisa sukses di tempat ini? Tapi saya tekun, saya jalanin. Saya yakin ini awal kehidupan saya. Saya bekerja itu selama 3 bulan sebagai housekeeping. Saya kerja rajin, saya tekun,
dan pada akhirnya saya diangkat sebagai leader. Wow. Hebat. Kalau dulu tuh kerjanya gajinya hanya 550.000. Tapi segitu udah gede. Wah, enggak sih menurut saya enggak gede. Kalau dulu. Tapi di situ saya meyakini saya laki, saya bakal jadi kepala rumah tangga dan saya harus berusaha hidup mandiri dan dewasa. Karena saya meyakini di saat saya berkeluarga banyak beban dan pikul yang harus saya jalani. Nah dari situ saya bilang dengan orang tua saya ingin ngekos. Saya ingin ngekos, saya ingin mandiri, saya ingin menunjukkan kalau bahwa saya bisa mampu hidup mandiri. Dan saya mencoba hal itu. Dulu kosan saya mungkin harganya kosan itu harga 300. Saya patungan dengan teman saya. Gaji saya waktu masuk 450.000. Saya kerja dengan teman saya satu kerjaan, saya ngekos di situ patungan 150.000 tiap bulan. Nah di situ saya jalani sebagai leader housekeeping itu sebagai 6 bulan. Saya mikir kalau saya kerja seperti ini mungkin saya nggak punya masa depan. Saya hanya sampai tua pun saya hanya kerja sebagai tukang bersih-bersih. Di situ saya belajar sebagai operator karaoke. Saya juga belajar sebagai teknisi, saya belajar sebagai bartender. Saya bingung, saya harus mencari ilmu dan mencari saya harus kemana tujuan saya habis ini. Nah, dimana dengan lingkungan seperti itu, menurut saya dengan berteman-teman dengan bisa dibilang ya, cukup membuat saya kaget. Tapi saya tidak ceritakan untuk hal seperti itu ya. Nah, habis itu saya hijrah tempat kerja itu sebagai waiters. Cukup lama saya sebagai waiters itu sekitar 1 tahun sebagai waiters. Saya pindah lagi. Saya belajar ilmu di waiters itu di restoran bintang 5. Saya pindah lagi di karaoke. Pindah ke karaoke saya dengan tempat yang seperti itu. Dan pada akhirnya saya mendapatkan pengalaman hidup banyak sekali. Pengalaman hidup, bekal hidup saya kalau suatu saat teman, saudara, atau mungkin orang saya kenal kerja di tempat seperti itu. Ada hal yang harus saya ceritakan. Ada hal yang mungkin bisa saya jawab kalau memang ditanya. Kalau saya pribadi bilang, jangan. Masih ada kerjaan yang lain, cobalah kerjaan yang lain. Jangan kerja di tempat seperti itu. Karena kalau tidak kuat iman akan Anda terbawa ke lembah hitam dan Anda susah akan keluar dari zona seperti itu. Tapi menyesal nggak pernah bekerja di situ? Menyesal mungkin tidak, karena itu udah mungkin Allah kasih saya pengalaman hidup saya seperti itu. Tapi kalau pribadi mungkin malu ya, kok saya bisa kerja di tempat seperti itu. Tapi situ saya banyak belajar, saya ngerti komputer, saya ngerti namanya beradaptasi dengan lingkungan orang banyak, komunikasi dengan orang yang nggak saya kenal. Saya harus komunikasi dan saya harus bisa harus bisa akrab dengan mereka orang. Karena saya harus memberikan pelayanan tentang servis, karena saya sebagai waktu itu sebagai supervisor. Dan saya harus bisa menghandle. Yang saya yakini dalam hidup, banyak orang berpikiran saat orang yang mungkin ijazahnya sampai
minder dengan orang-orang yang memang ijazahnya itu mungkin S1 atau mungkin punya jabatan yang benar. Lo sebagai jadi supervisor atau manajer itu karena lo memang sekolah tinggi, lo pinter. Saya pribadi gak setuju dengan hal seperti itu, karena saya punya berpikiran dulu, semua manusia punya pikiran yang sama, punya mata yang sama, pandangan yang sama, hanya satu kuncinya, kemauan. Karena pengalaman itu adalah ilmu yang paling tuh bisa membawa Anda tuh dalam masa depan yang jauh lebih baik. Dan di situ saya dari tempat satu ke tempat satu jauh lebih baik. Tapi pada akhirnya saya berusaha untuk hijrah. Orang bagaimana yang bisa menyadarkan saya keluar dari tempat hal seperti itu adalah orang tua saya. Orang tua saya bilang, sudahlah, waktunya kamu pulang. Kamu sudah terlalu banyak jauh dari rumah. Kamu sudah terlalu banyak jarang melihat orang tua. Kami sudah tua. Kapan lagi kami harus diperhatikan? Kapan lagi kami harus melihat anak-anak setiap hari? Dan di situ orang tua selalu support saya. Tapi di saat itu saya masih belum berpikiran untuk keluar dari tempat hal seperti itu. Tapi mungkin Allah punya cara dan tujuan beda. Pada malam saya terjadi kecelakaan, dan itu untuk muka saya mungkin sekitar 60 atau 70% muka saya ini borok semua. Di situ saya berpikir, ya Allah, apakah saya cacat? Apakah harus muka saya seperti ini? Itu kecelakaannya tabrak atau? Saya pulang kerja ngantuk, saya nabrak tiang pelang jalan, dan itu kecelakaan tunggal. Dan itu benar-benar yang mengguncang diri saya. Saya tidak bisa makan selama 1,5 bulan, tidak bisa. Bukan tidak bisa makan, saya tidak bisa ketawa yang pertama 1,5 bulan. Dan saya harus makan bubur yang benar-benar encer, dan itu saya makan dengan sedotan. Bayangkan 1,5 bulan saya harus seperti itu. Sini jahitan, di sini borok semua. Berarti tiap hari makan bubur doang? Ya, betul. Di situ saya berpikir, ya Allah, kalau memang Engkau berikan aku kesempatan, muka aku sampai balik 8 atau 90% saja, saya akan lepas pekerjaan ini. Saya akan lepas. Saya tidak mau dari dunia seperti ini. Satu orang penyemangat hidup saya, ibu. Dia datang saat ke kosan saya, memberikan support saya. Dan saya bilang sama ibu, kalau memang bisa Allah berikan kesempatan lagi, saya ingin hijrah, saya ingin jauh lebih baik hidup saya akan tinggalkan hal seperti ini. Dan saya perjalanan sampai dengan 2 bulan, saya sakit. Dan alhamdulillah, bahkan lebih dari 80% kesembuhan saya. Bisa sampai 95% saya sembuh benar-benar. Ada bekas sedikit, tapi dengan proses waktu tuh bekas itu hilang dengan sendirinya. Hanya bekas-bekas, ada bekas jahitan dan luka di sini saja. Ini bolong. Saya pulang ke rumah, saya tinggali untuk kosan saya. Saya bingung, saya harus seperti apa nih? Saya cuma punya bekal kerja di tempat seperti ini. Saya harus bagaimana? Tapi ibu selalu bilang, kalau orang mau hijrah memang awalnya berat,
awalnya pasti selalu berat, Cobaannya banyak. cobaannya banyak. Tapi jangan nyerah, coba terus, coba terus, coba terus. Saya bikin lamaran 10, saya keliling naik motor, saya taruh, saya nggak tahu itu gedung atau kantor itu nyediain atau tidak. Saya di tempat security ada lowongan, saya bingung, pengalaman hidup saya itu saja. Tapi saat ada satu tempat saya nggak pernah kenal dunia itu, saya kerja di tempat telemarketing asuransi, dan di situ awal kehidupan saya jauh lebih baik. Kenapa jauh lebih baik? Gaji memang kecil, tapi saya bertemu teman-teman yang baik, saya bertemu orang-orang yang selalu support saya, yang mengajari saya, membagi ilmu kepada saya, sehingga sampai dengan saat ini saya bisa menjalani hidup yang memang terpakai pengalaman hidupnya. Saya bekerja sebagai telemarketing itu selama 3 tahun. Saya harus presentasi dengan orang lain, saya harus bisa upselling, dan saya bekerja akhirnya ditarik dengan perusahaan travel atau bisa dibilang event organizer. Saya bekerja di situ selama 3 tahun. Nah, dan di situ pun teman yang dulu seperjuangan saya di telemarketing, dia kerja lagi di perusahaan asing, dan dia berpikiran saya punya kemampuan untuk bekerja sebagai partnernya dia. Akhirnya saya ditarik dengan dia kerja di tempat perusahaan. Saya mikir untuk di saat saya melamar, saat dipanggil interview, saya cuma SMA, sayangannya ada S1. Saya berpikir, saya nggak mungkin, saya hanya orang biasa, saya tidak terlalu pintar, cuman saya punya keinginan, kalau Anda bisa, kenapa saya tidak bisa untuk mengerjakan suatu pekerjaan atau sesuatu yang memang menurut orang lain bisa gitu. Sampai dengan saat akhirnya saya banyak belajar macam hal. Saya mengerjakan mungkin yang dulu saya lulus sekolah saja saya tidak ngerti dengan komputer. Saya ngerti ya komputer banyak, Microsoft Word, Excel, PowerPoint. Saya bisa banyak hal dari dulu email saja, saya bisa email. Dan awal hijrah saya kerja saya sebagai telemarketing, sebagai menghandle customer atau bertemu dengan customer, dipakai sampai dengan sekarang. Saya bekerja di bidang jasa, saya harus melayani komplainan, menghandle customer yang membutuhkan sumber informasi. Dan alhamdulillah saya sudah karyawan sudah cukup lama, mungkin sekitar 4,5 tahun saya sudah menjadi karyawan. Saya 6 bulan sudah jadi karyawan, alhamdulillah sekali. Nah, di sini untuk teman-teman, saya punya bukan kata-kata ya, tapi saya dengan satu pedoman, berpikirlah kalau apa yang orang lain lakukan bisa, sesuatu yang baik, bukan berarti Anda tidak bisa. Anda bisa melakukan dengan hal yang sama apa yang mereka lakukan. Iya, benar. Karena kita punya pikiran yang sama, kuping mendengar yang sama, mata yang sama, mulut yang sama, hanya membedakan kemampuan dan kemauan. Jangan lupa subscribe, like, share dan video ini. Semoga untuk video ini bisa dapat berkembang, membagi untuk pengalaman hidup, atau di sini untuk teman-teman yang punya requestan apa sih yang mau diceritakan, bisa komen di bawah ini. Terima kasih. Oke, terima kasih.